karena sibuk bikin RPP. Ya, jadi RPP nanti ke depan kan juga akan dipermudah. Udah satu bisa betul, 1 halaman, tapi lampirannya masih 8 halaman, 9 halaman ini pengaduannya para guru. Siapa yang bilang lampiran itu? Masih ada. Itu bukan dari kita. Oke. Jadi saya harus menyampaikan masukan dari masyarakat langsung ya kepada sosok-sosok yang berkepentingan. Nah, begini Pak, ini yang lagi rame, peserta yang kemarin nggak lolos takut karena kali ini dia akan diadu oleh guru swasta atau yang berserdik. Monggo, gimana? Oke, jadi formasi kita itu sebenarnya kalau dipenuhi ya secara umum itu 1 juta lebih ya, 1.002.000 formasi. Guru honorer di sekolah negeri itu 742.000. Di sekolah negeri? Di sekolah negeri, kan ini memang buat sekolah negeri. Dan ini guru-guru di sekolah negeri. Artinya guru-guru honorer yang ada sekarang di sekolah negeri, jumlahnya itu lebih sedikit daripada formasi. Jadi demand dan supply sebenarnya lebih sedikit supply-nya. Exactly. Jadi sebenarnya pesan saya, pokoknya fokus belajar dengan sebaik-baiknya. Yang penting nanti dia sudah di atas passing grade, dan kalau bisa lebih baik lagi ya daripada yang tahap 1. Pada akhirnya nanti kan ini supply dan demand-nya tadi itu ya yang supply-nya masih lebih sedikit gitu. Jadi kalau dia nilainya bagus, pada ujung-ujungnya itu akan mendapatkan formasi juga gitu. Tapi ya dengan syarat, Kang Dede, pemerintah daerah harus kita dorong. Pemerintah daerah harus kita dorong supaya mengajukan formasi semaksimal mungkin. Nah, saat ini kan pemerintah daerah masih enggan ya untuk mengajukan dengan semaksimal mungkin karena kekhawatiran anggaran. Nah, sebenarnya dari Kementerian Keuangan itu sudah menyampaikan bahkan secara detail gitu ya berapa anggaran untuk formasi di masing-masing kabupaten kota. Saya punya slide-nya ya. Jadi teman-teman, saya ingat waktu itu di DPR ada guru honor Teh Lina namanya, nangis-nangis dari Garut ya. Sampai sekarang saya masih komunikasi sama beliau. Dia bilang katanya tolong DAU itu harus amplopnya harus jelas. Nah, ini saya kasih lihat amplopnya. Digedein, coba bisa digedein. Jadi ini adalah surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, yang menyampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, hubungan dengan surat kami sebelumnya nomor S46 dan seterusnya, hal penghitungan anggaran pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja P3K dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021. Jadi yang tahun 2021 nih ya? Iya, tahun ini. Oke. Disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan P3K pada tahun 2021. Adapun pendanaan atas pengangkatan formasi P3K tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun anggaran 2021 melalui komponen alokasi dasar DAU pendidikan berarti ya? Masuknya ya. 2. Dapat diinformasikan bahwa kebutuhan formasi P3K sudah tercantum sebagai bagian dari belanja wajib, yaitu paling sedikit 25% dari alokasi DTU, dana transfer umum. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 nomor 9. Ini sudah saya sampaikan juga di dalam TikTok saya nih. Jadi sudah ada di dalam Undang-Undang APBN. Dengan demikian, pemerintah daerah wajib menganggarkan dan menyampaikan laporannya kepada pemerintah pusat. Adapun besaran kebutuhan penggajian P3K masing-masing daerah dengan memperhatikan PMK nomor 17 PMK 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease dan dampaknya. Jadi ada dana yang selain corona dan sebagainya, ada yang soal pendidikan untuk membayar guru-guru. 3. Berkenan dengan hal tersebut diharapkan kepada saudara, maksudnya gubernur dan bupati, untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Sebagaimana penjelasan di atas, maka alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam penganggaran sudah ditentukan penggunaan secara spesifik atau bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Sebab biasanya kalau DAU turun ke daerah, bupati, gubernur merasa itu uang APBD. Dia bisa kesana kemari kan gitu kan ya. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK, jadi Dirjen Perimbangan Keuangan, tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. Dan untuk menjaga integritas, maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat pegawai DJPK.
Emang ada yang suka memberi ya? Saya nggak tahu nih. Ya, demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Dirjen Perimbangan Keuangan. Jadi tembusan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan ada di sini ya, orangnya langsung. Artinya ini sudah menandakan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan alokasi anggaran yang turun di DAU. Kita lihat lagi di bawahnya nih. Nah, ini contohnya. Ini formasi yang ada. Misalnya satu contoh, Provinsi Aceh. Pak Iwan aja deh yang terangin deh, Pak Iwan aja. Nanti saya dikira pemerintah lagi. Pak Iwan aja. Pak Iwan aja deh. Nggak boleh. Saya harus beroposisi sama Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Jelaskan gimana Pak Iwan. Jadi ini adalah perhitungan gaji guru P3K di alokasi DAUT tahun anggaran 2021 yang sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan berdasarkan formasi yang diajukan maksimal di tahun 2021. Provinsi Aceh 4.290. Ini usulan apa sudah ditetapkan? Yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Jadi kan Kementerian Pan RB menetapkan formasinya, lalu Kementerian Keuangan, oke, ini anggarannya gitu. Oke. Jadi anggaran gaji P3K yang diperhitungkan sebesar 80 miliar sekian. 80 miliar. Ya, Kabupaten Aceh Barat dan seterusnya juga sama. Saya lihat dapil saya ya. Coba kita lihat. Kita turun cari Kabupaten Bandung. Ini ya. Kabupaten Bandung nomor 150 usulan atau yang sudah di-approve. Sudah di-approve, ditetapkan. 9.496 ribu tenaga honor yang akan diangkat. Ya. Nilai alokasi anggaran yang sudah disiapkan dari Kementerian Keuangan adalah 177 miliar lebih. Ya. Berarti dananya ada dong. Betul. Nah, ini yang harus diketahui oleh kepala dinas masing-masing bahwa dananya sudah diadakan. Tapi masalahnya lolos passing grade nggak nih? Masuk kan, lolos nggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau udah ditetapkan seperti ini dan dana yang sudah ada kan berarti proses seleksi yang kita lakukan. Seleksinya. Ya. Jadi duitnya udah ada nih teman-teman guru honor. Tapi lolos apa enggak gitu kan? Nah, ini siapa yang meloloskan sebetulnya Pak Iwan? Diri sendiri. Gurunya sendiri. Jadi kan kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oke. Jadi itu memang sengaja kita perjuangkan kesempatan 3 kali itu untuk memaksimalkan jumlah guru honorer untuk bisa lolos. Jadi artinya yang saya tangkap ya, dulu waktu Menteri Pendidikan diskusi dengan Komisi 10, kita mengatakan lolosin aja deh semua. Toh mereka sudah mengajar, terbentur oleh peraturan undang-undang ASN. Betul. Harus ikut tes. Betul. Maka bagaimanapun caranya, gimana caranya supaya lolos? Kasih kesempatan 3 kali tes. Betul. Sampai lolos, kira-kira gitulah ya. Betul. Bahasanya ya. Betul. Tapi kok ada kisi-kisinya juga kita siapin ya, buat belajar. tapi kok tesnya sulit banget. Sampai nggak lolos-lolos. Nah, kalau nggak lolos-lolos, gimana Pak Iwan? Kita ingin semuanya lolos dong. Jadi Jadi dengerin ya, ingin semuanya lolos. kita sangat ingin dan mendoakan semua guru-guru honorer yang ikut untuk bisa lolos. Jadi bukan artinya tes ini sengaja membuat orang menjadi tidak lolos ya, karena duitnya sudah ada, alokasinya sudah ada, iya kan? Dan daerah sudah mengusulkan ya. Ini kan usulan daerah. Jadi betul. Ini formasi. Betul. Dan ini ketika jadi sekarang kan ada pemerintah daerah yang juga mengubah-ubah ya, ada yang sudah mengusulkan kemudian menarik itu Kenapa? Ya karena dia mungkin nggak tahu karena sebenarnya anggarannya sudah ada. Saya nggak tahu itu kenapa. Karena ketidakyakinan, tapi saya nggak tahu ketidakyakinan itu kenapa gitu. Atau takutnya jangan-jangan ini buat tahun pertama aja ada duitnya, nanti tahun kedua gitu. Mungkin. Apa bedanya? Ini kan aparatur sipil negara. P3K dengan PNS kan sama. Oke. Jadi kalau udah ngangkat pegawai, yang namanya aparatur sipil negara ya itu kan komitmen. Jadi nggak mungkin tahun ini digaji tahun depan enggak. Jadi mungkin memang ekosistem kita banyak penuh ketidakpercayaan ya. Jadi harus kita ini kan. Ya, potong aja Pak. Gimana? Pak ini betul Pak Dirjen. Jadi di daerah itu tidak yakin, tidak percaya bahwa dananya ada apa enggak. Okay. Kalau misalkan ini nanti kita terima, jangan-jangan nanti pas di tengah jalan daerah, di tengah jalan nggak ada dana lagi dari pemerintah daerah yang nanggung. Nah, itu yang terjadi. Kita sebenarnya ingin ini ya, daerah betul-betul komitmen untuk pendidikan. Karena bagi kita ya di bidang pendidikan ini, adanya guru itu adalah kebutuhan pokok. Ibaratnya sandang, pangan, papan bagi kita. Kalau kita nggak punya rumah, kita nggak bisa makan, atau kita nggak pakai baju. Itu kan aneh gitu ya, dan itu nggak mungkin. Jadi kalau 3 hal yang pokok dalam proses pendidikan, adanya murid, adanya guru,
dan adanya bahan untuk belajar. Jadi ini tiga hal yang harus kita jamin pasti ada, ini kebutuhan pokok sekali. Sering sekali kita juga mendengar bahwa kalau ketika tadi yang saya bilang supply dan demand, ada guru yang pensiun, lalu kemudian yang gantinya tidak ada atau sedikit. Jadi taruhlah 100 yang pensiun, yang menggantinya cuma 10. Berarti kan ada sisa 90. Dan ini terjadi terus-menerus. Dan artinya kan gapnya dengan 1 juta formasi kan kita tahu tuh gapnya tinggi sebenarnya. Jadi ada sebenarnya plafon yang dari sebelumnya yang tadinya diperuntukkan untuk pembayaran gaji SDM untuk guru yang kemudian dialihkan untuk pembayaran yang dialokasikan yang lain. Dan ini juga sebenarnya kan itu harusnya dikembalikan kembali sebenarnya fungsinya untuk pengadaan kebutuhan guru. Dan apalagi kalau yang pensiun kan gajinya lebih tinggi ya Kang Dede dibandingkan yang baru gitu. Jadi sebenarnya plafon itu sudah ada dan tidak pernah digunakan, dikembalikan kembali gitu. Jadi kalau misalnya itu kita komitmen untuk kebutuhan guru, kita juga bisa hitung sebenarnya dari secara historis dan transfer ke daerah kan karena anggaran pendidikan kan 20%. Tren APBN kan selalu naik ya. Jadi artinya jumlah transfer ke pendidikan itu semakin tinggi seharusnya. Dan memang komitmen sekali lagi ini kan visi ya, bahwa pokok harus ada kebutuhan guru itu tercukupi menjadi komitmen kita. Begini, saya berandai-andai ya. Jadi selama ini supaya kawan-kawan juga tahu, ketika kita berbicara amanat undang-undang, 20% adalah pendidikan. Dari 20%, katakanlah kalau kita 2.000 triliun, 20%-nya adalah 400 triliun. Dari 400 triliun itu hampir 70% itu turun ke daerah dan kementerian lembaga lainnya. Dari yang turun ke daerah itu ya kurang lebih bisa mencapai 300 triliun mungkin, berbentuk DAU fisik dan non-fisik. Dan kalau sudah sampai di daerah, itu kan jadi BOP, jadi ya, apalagi itu ya mungkin ruang macam-macam lah ya, ruang kelas. Nah ini kan kewenangannya ada di daerah. Jangan-jangan ini dianggap kan DAU yang ada di sini kan. Waduh, mengacaukan peta yang sudah diformat oleh daerah dong. Seolah-olah yang mungkin Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menjanjikan ini misalnya dengan adanya blok guideline dari atas earmark itu, berarti ini tidak terjadi dong. Menurut begitu nggak Pak Iwan? Makanya ini kan pengaturan pengelolaan pendidikan di daerah ini ya kita harusnya memiliki sebuah komitmen yang kebutuhan pokok dulu deh yang kita cover. Jadi yaitu gaji salah satunya. Itu ada guru ya kebutuhan. Ini kita belum bicara tunjangan ya. Betul. Baru gaji loh. Betul. Karena pemerintah daerah suka mengatakan, iya ini baru gaji. Tunjangan gimana nih? Gimana Pak Iwan? Ya, jadi kalau dari Kementerian Keuangan, filosofi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, dalam formasi itu dari pemerintah pusat itu adalah berupa gaji. Kapasitas fiskal daerah menjadi perhitungan juga untuk pengadaan termasuk untuk pemenuhan tunjangan. Itu filosofi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu kalau ininya. Dan memang komitmen tadi Kang Dede, kalau ditanya ya, kita kan sebelum bangun sekolah dan diperbagus dan lain sebagainya, yang terpenting kan ada guru yang betul-betul kondisi kerjanya baik, kesejahteraannya baik, sehingga bisa melayani murid-murid kita dengan sebaik-baiknya. Itu pokok sekali menurut saya. Dan bahan untuk belajarnya murid-murid itu. Dan ini yang kebutuhan pokok ini yang perlu kita proteksi dulu, baru kemudian kita melakukan hal-hal yang lain yang juga penting, tapi yang ini yang pokok ini yang mau nggak mau harus ada gitu. Saya bisa memahami. Menurut Igi sendiri gimana nih kira-kira kalau DAU-nya diplot untuk gaji, terus tadi kalau orang sudah jadi ASN pasti tuntutannya tunjangan, benar nggak Mas Danang? Terus dari mana lagi daerah membiayai tunjangan? Itu kan makanya kekhawatiran di lapangan kan begitu. Jadi apa yang diyakini oleh di pusat harus seperti ini, di daerah masih gamang kan. Nah ini juga yang melatar belakangi banyak guru-guru yang belum keluar SK pengangkatannya di daerah. Itu juga. Jadi kalau daerah itu nggak mau mengeluarkan SK pengangkatan, guru nggak bisa ikut PPG, nggak dapat sertifikasi, nggak dapat tunjangan, apalagi mau ikut ini. Nah itu kan ada semacam faktor trust atau mungkin ya itu komitmen. Mau nggak ini guru ini dijadikan sebagai bahan pokok tadi? SK turun dari mana? Kalau di daerah kan dari daerah kan. Dari kepala daerah. Tadi, iya. Jadi sudah lolos passing grade, sudah
ada formasi, duitnya sudah ada, SK nggak turun. Pak Iwan gimana menanggapi? Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh Kemendikbud? Ya inilah the beauty of decentralization. Kang Dede tahu nggak? Saya tuh ini ya, saya sering menyampaikan ini juga. Nggak tahu Kang Dede pernah ada waktu itu. Kita tuh punya 514 kabupaten kota ya, tambah 34 provinsi. Kalau urusan pendidikan kan pendidikan menengah, SMA, SMK, SLB itu di provinsi. Jadi totalnya itu 548, pemerintah daerah memiliki otonomi dan juga anggaran dalam pelaksanaan pendidikan. Kalau kita ketemu nih, kalau misalnya rapat koordinasi semuanya, kita kumpulin satu ruangan, paparan 5 menit satu-satu gitu. Paparan 5 menit saja Kali 500. kalian 45 jam Kang Dede. 45 jam. Saya waduh, ini tata kelola kita luar biasa kompleks, dinamikanya luar biasa. Kalau mau kunjungan daerah nggak cukup 1 tahun satu-satu itu, betul. karena 1 tahun cuma 3. Jadi poinnya adalah memang harus koordinasi mau nggak mau dengan sistem desentralisasi. Tapi kami saat ini dengan Kementerian Pan-RB, dengan Kementerian Keuangan, juga BKN, kita melakukan koordinasi Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana ya, mungkin ada sebuah solusi yang terobosan supaya dengan skema desentralisasi ini ada ruang bagi kita untuk memastikan ya, misalnya koordinasi ini kita lakukan dengan bareng-bareng sehingga ya sudah sepakat semuanya, sudah kayak Kang Dede bilang, formasi sudah ada, anggaran sudah ada, berarti kan kepala daerah kan bisa clear, dan ya sudah, berarti kita tinggal melaksanakan seleksinya saja gitu. Dan sehingga tidak lagi menimbulkan seperti yang tadi Pak Danang bilang, ada kecurigaan, ketidakpercayaan, sampai kemudian SK-nya pun juga nggak dikeluarkan gitu. Padahal itu sudah menjadi haknya guru-guru kita yang sudah lulus dan lolos. Ya. Saya bisa membayangkan kenapa SK nggak diturunkan, karena begitu ada SK, pasti harus ada yang lain-lainnya itu kan. Betul. Tunjangan dan sertifikasi dan lain-lainnya itu harus ada. Itu yang kadang-kadang Pak Bupati mau tanda tangan tuh berat, karena yang dibayar ini adalah gaji toh. Tapi beginilah, saya belum mau menjawab jauh. Teman-teman, para guru honor yang mungkin nonton ya, ini Pak Iwan sudah jelas ya mengatakan. Ya, saya baru bisa mengundang Pak Iwan, nanti kapan-kapan menterinya saya undang. Pak Iwan menjelaskan bahwa semangat di DPR Komisi 10 tentunya dengan Kemendikbud adalah sebagaimana yang saya sampaikan, kesejahteraan ini menjadi penting. Karena bagaimana mau mengangkat kompetensi, mau mengupgrade kalau nggak sejahtera, ya kan? Mereka sudah disibukkan, kawan-kawan guru disibukkan mencari tambahan untuk biaya hidup ketimbang dia mengupgrade.